Bismillahirrahmanirrahim. Mendoakan saya dan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur meriati sedanten kemawon. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Gusti Allah nampi sedanten amal ibadah kula lan sedaya insyaallah. Allahumma amin. Mugi-mugi kabaripun saya sedanten sehat sedanten sehat jasmani pun, sehat rohani pun, dompetnya sehat ya Pak. Dan itu fitri biasanya dompetnya berarti sehat. Okay. Soalnya mungkin fitrahan ya Pak. Saya itu sepeda balik, mungkin melakukan ibadah saat dan ini pun menikau namus Ramadan kalau ini mungkin mengabdi jadi Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan majelis ini untuk dipergunakan mungkin terus amal soleh yang mengabdi ini sampun puasa Ramadan mau ingin diberi kemampuan untuk diperlajarkan puasa 6 hari di bulan Syawal dan Allah ganjar dengan 1 tahun pahala. Inilah yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diulang kembali Ar-Rahmannya 2 kali ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Fatihah itu Ar-Rahmannya diulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim disambung dengan kalimat Maliki Yaumiddin. Kata ahli tafsir mengatakan Ar-Rahman yang pertama dan Ar-Rahim yang pertama ini menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah di dunia. Jadi di dunia ini Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita teliti terus, kalau kita cek terus, Masya Allah, Allah betul-betul subhanallah memang sungguh Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang Allah luar biasa. Dan besok di hari kiamat, di yaumul akhirat, Ar-Rahman Ar-Rahim Allah masih terus berlangsung. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahmannya diulang 2 kali sama Ar-Rahim. Setelah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha Pengasih Allah atas segala puji bagi Allah ya, Tuhan semesta alam dari selamat di dunia ini dan nanti di akhirat. Allah juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi selamat itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin dilanjutkan Ar-Rahmanirrahim disambung Maliki Yaumiddin. Di yaumul kiamat nanti di akhirat Allah juga sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya juga luar biasa. Tentunya bagi orang-orang yang beriman. Dan ini terbukti siapa yang mau nyambung dengan Syawal 6 hari sunnah ya, mau digabung 6 hari, mau satu-satu ya, mau
mau dua-dua nggih monggo. Ning nek separuh dina mboten rasa. Saiki tekan jam 12 sesuk tak sambung jam 12 tekan jam 6. Ampun mboten rasa. Itu maka Allah ganjar dengan puasa 1 tahun, Pak. Berarti jenengan kalau nanti Ramadan terus dilanjutkan puasa 6 hari Syawal, terus begitu sepanjang hidupnya, maka jenengan sepanjang hidupnya puasa. Gitu betul, Pak. Mungkin puasa niki Ramadan disambung 6 hari 1 tahun. Besok Ramadan lagi sambung 6 hari, puasa lagi 1 tahun. Berarti sepanjang hidup kula panjenengan puasa. Masya Allah. Bapak boten Rahman Rahim yang bersama. Betapa luar biasa. Allah sungguh luar biasa. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Kurang nopo. Maka besok di akhirat di neraka malaikat sampai tanya-tanya, kenapa kok kamu bisa masuk neraka? Apakah belum datang Rahman dan Rahimnya Allah itu? Kenapa kok bisa masuk neraka itu? Kenapa? Sampai heran-heran malaikat. Begitu mudahnya kita beramal soleh, begitu mudahnya keluaran panjenengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi masih banyak yang lalai. Maka mungkin keluaran panjenengan bukan termasuk orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Dan orang-orang yang lalai itu lawannya takwa, dan takwa itu lawannya lalai. Jadi takwa itu selalu mengikuti keinginan Allah, bukan mengikuti nafsunya. Tapi kalau lalai itu mengikuti keinginannya sendiri. Maka alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, mungkin keluarga panjenengan selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, sebagaimana lulusan Ramadan itu binabung. Lulusan Ramadan menjadikan orang yang taat, Pak. Sami'na wa ata'na. Namun itu sami'na wa ata'na. Sebaliknya bukan sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami melanggarnya, tidak melaksanakannya, mengabaikannya. Tapi sebaliknya sami'na wa, kami dengar dan kami taat tanpa menghitung-hitung, tanpa menghitung-hitung. Walaupun juga kadang kita terus menghitung, Pak. Ajeng poso iki cek silaturahim nggih. Terus halal bihalal, kena disyukur, disugane nggih rada eco gitu. Terus mungkin cari dalil nggih Pak nggih. Ya, kalau disyukur nggih posone dibatalkan dulu betul nggih. Jelas betul apa-apa nggih. Sing bahkan masih 1 bulan nggih Pak nggih. 1 bulan. Terus alhamdulillah kalau panjenengan saged melampaui Ramadan, mungkin sedang ibadah pun saya nggih. Dan pun saya monggo dipun lajengaken salajengipun di 11 bulan yang akan datang. Ampun kados jamaah-jamaah sing riyen Pak nate kula wonten ing masjid Mbah wis ra usum. Kita masjid nek usum, nek usum rambutan iki usum, kados kaya rambutan iku usum, pelem niku usum. Mosok salat ajeng usum. Nate Pak saestu, tapi pun riyen pun lama kula sing SMK atau kuliah. Saya wonten usum. Jadi mungkin Mbak tek maksiat nggak usum, tek ibadah tek usum, terus bentuk usuman ya, bentuk usum, terus Ramadan membentuk manusia yang bertakwa. Alhamdulillah, niki kajian pertama di antara kajian-kajian yang lain, luar biasa. Kalau itu lereng dia ternyata belum lereng. Mungkin pahalanya gitu terleren. Gitu. Betulnya langsung biasa minggu ini ya. Buat di BA gitu. Pun Pak siap jadi acing alasan belum pakai umum. Jadi kalau tidak terlambat dia itu yang menurut anak dia terlambat. Lo tinggal dan meninggal. Terus
Ramadan itu membentuk manusia yang lil muttaqin, manusia yang takwa. Manut bangun, ketika pakai manut tanpa bertanya, tanpa berpikir, tanpa ngotak-atik, tanpa logika, kan ngalir-ngalir, kan ngidul-ngidul, kan ulon-ulon. Namanya muttaqin tanpa bertanya. Disuruh sujud, disuruh puasa. Itu sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang bertakwa. Maka Nabi Muhammad panjenengan tingali salah satu sifat orang yang bertakwa, produk hasil lulusan dari Ramadan itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Betul ya? Menghafal ya Bapak Ibu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ciri orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Barang sing mboten ketok niku sangat yakin. Pak, gue sholat iki pahala nih ngeten. Pahala itu kan bukan kita. Nah, orang yang bertakwa, orang yang beriman itu dia sangat yakin terhadap barang-barang sing bukan kita. Mas, aku ngeten, mungkin dan sing ngeten. Nanti kan bukan kita. Mereka sangat yakin dengan itu. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang tidak bertakwa, mereka hanya meyakini yang ketok-ketok, yang terlihat oleh mata. Sedangkan orang yang bertakwa, mereka sangat yakin kepada yang tidak kelihatan, apalagi yang kelihatan. Sing tidak kelihatan mawon percayane luar biasa, apalagi yang sampai tidak kelihatan. Contohnya, Pak, nek sholat di masjid itu libur, nek sholat mandiri niku nang tunggal. Ketok napa mboten? Betul kita, sami kok Pak. Saya sholat datang griya niku nggih sami, sholat datang masjid nggih sami. Cuma diberitahu bahwa sholat di masjid lebih utama. Ini kan betul kita. Nah, orang yang bertakwa sangat yakin itu, sangat yakin terhadap yang gaib, terutama surga, neraka, Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Sing nandur bakal mundur, sangat yakin Pak. Sangat yakin. Dia tidak hanya melihat, oh nek aku ulun kacang, aku yang ulun kacang itu. Tapi yang dimaksud di sini simbah-simbahan, siapa yang berbuat pasti akan memetik hasilnya nanti suatu saat. Memetik hasilnya. Itu kan betul ketinggalan Bapak Ibu. Gitu. Betul ketinggalan. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita panen nanti suatu saat. Itu kan betul ketinggalan. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, dia sangat yakin. Apalagi sampai yang kelihatan, ini sifat yang pertama. Orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka sangat yakin kepada barang-barang yang gaib, karena memang Allah banyak memberikan segala sesuatu itu sifatnya gaib untuk menguji manusia siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling bertakwa. Ini yang pertama. Ini yang kedua, wa yuqimunas shalah. Sifat orang yang bertakwa itu sangat mereka memperhatikan sholatnya. Salah satu contoh yang sering kami sampaikan kepada Allah, sholat itu penolong panjenengan sedaya. Sholat itu menjadi penolong panjenengan sedaya. Ini terus kemudian penolong panjenengan yang sering mendengar hadis bahwa kemuliaan seseorang itu yang pertama dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik maka semuanya baik, kan begitu. Sholatnya buruk maka semuanya buruk. Maka jadikan sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat itu penolong. Kalau kita nanti sebagai contoh ya teman, kalau kita nanti dipanggil oleh Allah untuk sholat, kemudian kita datang, dipanggil kita datang, maka kalau nanti suatu saat kita butuh pertolongan, manggil Allah datang, karena sudah sebagai bukti, sebagai rasa kasih sayangnya Allah manggil kita, Allahu Akbar, kita datang. Terus Pak, setiap dipanggil datang. Maka orang seperti ini nanti kalau dia punya masalah, dia berdoa, ya Allah, saya punya, maka Allah bantu, Allah tolong, insya Allah. Kalau dia menjalankannya sesuai dengan syariat dan perintah, dia tolong. Tapi ada orang yang belum dipanggil dia sudah datang,
maka nanti kalau dia punya masalah sebelum minta dia sudah diselesaikan sama Allah. Hebatnya sholat begitu. Hebatnya sholat salah satu tandanya begitu. Kalau tadi orang, ya, orang yang terbiasa dipanggil dia datang, dipanggil dia datang, nggak azan nggak datang, gitu, gitu. Tapi di sini biasanya betul azan tetap datang gitu. Azan paling listriknya mati kan, gitu. Dia tetap datang. Dipanggil datang, dan nanti kalau dia manggil Allah, ya Allah, saya begini, dan seterusnya, maka Allah. Jadi sholat itu gambaran apa namanya, kehidupan keluarga panjenengan setuju. Berjamaah yang dirahmati Allah, ayukimu sholat. Monggo dijaga sholat itu 5 waktu kados Ramadan kemarin ini, namun kados waktu usul, oke? Walaupun roti berat Pak, roti berat karena namanya bukan musimnya itu gitu, larang gitu. Dan musim rambutan, jangan atur rambutan murah apa larang? Bukan. Musim pelem atur murah gitu. Ini nek boten usum kok jenengan jual mahal gitu. Mahal. Dan sebentar mungkin sholat gitu, mungkin lebih mulia karena memang setannya pun dijolimi. Kemudian apa? Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaknya terus berjalan, sedekahnya terus berjalan. Kalau ingin Ramadan infak sedekah mengalir bagaikan angin yang bertiup, dan Nabi kan begitu. Sedekahnya mengalir bagaikan angin yang bertiup, maka jenengan ini wonten semacam ini. Insyaallah. Dan yang terakhir, wabil apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka sangat beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an dibuka kembali. Al-Qur'an dibuka kembali sebagaimana Ramadan. Minimal punya waktu khusus untuk membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka sangat beriman kepada hari akhir. Mereka sangat yakin bahwa hari akhir itu adalah pembalasan terbaik. Ampun leren, lerennya mungkin sampun wonten pundi surga. Terus Kanjeng Nabi itu 13 tahun berjuang di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selesai dakwah dipanggil pulang. Sudah selesai dipanggil pulang, istirahatnya wonten di surga. Istirahatnya wonten surga. Dan ketika kula panjenengan pindah ke akhirat, pindah ke surga, mendekati ajal, maka usia kita seperti baru kemarin gitu. Baru kemarin, sebagaimana Ashabul Kahfi yang ditanya, yang ditidurkan Allah 309 tahun, kita tidur berapa hari? Baru kira-kira setengah hari. Menurut saya 1 hari. Nah, ternyata 309 tahun. Tapi mereka mengatakan kayaknya kita tidur baru 1 hari. Ada yang katakan setengah hari. Nah nanti kalau kita mendekati ajal, Allah, maka seolah-olah usia kita yang 70 tahun itu kayak sehari, kayak setengah hari, sedelok banget, betul-betul sedelok. Terus pulangan panjenengan sifat orang yang bertakwa adalah mereka sangat yakin terhadap balasan dari Allah nanti di yaumul qiyamah. Ditutup dengan kalimat ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang tadi sangat yakin kepada yang gaib, sangat berhati-hati dalam sholatnya, selalu mengalir infak sedekahnya, selalu tidak ketinggalan untuk mentadabburi Al-Quran, kemudian sangat meyakini akan hari akhir. Mereka lah ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah yang pasti sukses nanti. Mereka yang pasti
bahagia. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang sukses itu yang seperti itu, sangat yakin kepada yang gaib. Nasihat itu kan gaib, Pak. Nasihat itu le aja ngeten nek kula panjenengan nasihati anak putra kula panjenengan kan gitu. Le kok aja ngene ya, wong ki nek ngene bakal ngene kan iki mboten lihat. Tapi kalau anak muda ini kadang-kadang nek dari ngertos kiamat mboten percaya. Le boyo ngaku helm ya bisa gitu. Kok nek cilok nek ora ngalami dhewe biasane mboten turun kan. Terus itu sifat-sifat orang yang mutakin, Pak. Maka lulusan Ramadan nanti membentuk jiwa-jiwa yang mutakin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya semoga dirahmati Allah, biasanya di bulan Syawal itu banyak orang yang banyak sering terucap kata maaf gitu. Kata maaf dari ketemu kalian SDM sih, saking senengnya maaf minal aidin wal faidin diartikan betul. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun sakjane mboten artine ngene niku nggih Pak. Anggere ketemu sepulane nggih Pak, sepulane saking gitu. Maka orang itu kalau sudah suci, orang itu kalau sudah bersih, maka dia akan melihat kesalahannya. Dia akan melihat kesalahannya, maka dia akan mudah untuk minta maaf, mudah untuk minta ampun kepada Allah. Maka tidak heran kalau Nabi itu diampuni dosanya, tapi masih minta ampun sama Allah. Karena memang sifat orang yang bersih itu begitu, pengennya minta maaf, pengennya minta ampun. Nabi sudah diampuni dosanya, yang kemarin, yang sekarang dan yang akan datang diampuni. Tapi kata Ibunda Aisyah, beliau minta ampun hampir tiap hari. Tiap hari pinter Pak, minta ampun ya Pak. Pinter Pak? Kurang apa? Tidak kurang dari 75 atau 100. Dihitung mawon Pak mungkin. Dan sholat ping pinten Pak? Istighfar itu kan sholat ping pinten? Ping 3. Ampun klentu lho nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa la ilaha wa atubu ilaihi. Ping 3 to nggih Pak. Berarti nek sholat ping 5 berarti pun ping pinten? 15. Terus napa mulai nek istighfar? Ya mungkin dengan umur ini sedino ampun ngatus kurang pemitan 100 Pak itu mungkin saling ngeliti Pak respect diro agak pintu jadi kurang oke istighfar astagfirullah astagfirullah dihapus. Dan itu salah satu sifat orang yang bertakwa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah minta ampun, kita aki-aki jalur ngapura, karena istighfar itu sungguh keutamanya luar biasa, keutamanya luar biasa. Dan di bulan Syawal ini sering kita mendengar itu mudah, gampang sekali menolak panjenengan minta maaf. Maka ada adat atau budaya halal, ya mudah minta maaf. Jadi kalau bulan Syawal semua kesalahan kelihatan, semua kekeliruan kelihatan. Salah itu kalau diolah insya Allah menjadi berkah, tapi kalau tidak diolah bisa menjadi musibah, bahkan bisa menyusahkan. Jadi salah itu nek diolah kanjeng sinten Pak sing boten salah. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya punya salah. Semuanya punya salah. Nabi Adam punya salah, semua Nabi Muhammad punya salah, tapi diampuni dosanya oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka beliau maksum, ya, beliau punya kesalahan tapi dijaga oleh Allah SWT. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, ya. Tidak ada yang tetap. Nah, salah ini kalau nanti diolah bisa menjadi berkah. Salah kalau tidak pandai mengolah bisa menjadi musibah, dan salah tidak diolah bisa menjadikan malapetaka atau menjadikan susah. Bagaimana salah bisa menjadi berkah? Kalau yang melakukannya mengaku bersalah, merasa bersalah, mau menyelesaikan salah, ya, maka salah insya Allah menjadi berkah. Yang pertama, mau mengakui kesalahannya, merasa bersalah dan mau menyelesaikan salahnya. Maka di bulan Syawal ini sering seorang ibu, seorang istri datang kepada ayahnya, kepada bapaknya,
kepada suaminya. Namun dereng sanjang pun nangis Pak. Dereng sanjang pun nangis, ngebrok dodok tengah bojone nangis Pak. Ki bapak yo suami ini kayak ngoten, ya wis aku ngerti, yo padha-padha ngoten iki. Ibu-ibu pun ngebrok dereng. Pun dibrok ibu-ibu Pak. Dereng. Mbok alhamdulillah. Nggih. Soale bojo kula niku akhire boten ngoten niku Pak. Nyedak iki ngebrok boten ngomong-ngomong napa-napa nangis turu niku. Ning kula pun ngertos maksude. Pun ngertos maksudnya yes padha-padha aku yo jalan ngono. Jadi boten sakit ngomong nangis ngerti-ngerti kan. Nggih, kebrok. Sing dereng kebrok, nggih bareng kajian kebrok nggih. Saestu lho Pak. Saestu lho. Jenengan itu dodok tengahnya Bapak. Nggih. Seandainya lah manusia itu boleh sujud di hadapan manusia, maka saya suruh sujud di istri jembatan suami. Belum pernah diprotes oleh ibu-ibu. Suami istri itu wajib taat kepada suami, taatnya mutlak. Ketika saya mutlak taatnya mutlak karena sudah salaman sama bapaknya ketika nikah. Ikuti protes kali itu. Tangletan suami yang bagaimana yang harus kita taati? Muatan itu. Sebelum jawab suami yang seperti Nabi Muhammad SAW. Terus guyu gue Pak. Nah, bujuku boten tak. Ini gak boten boten. Taatnya mutlak. Terus salah itu kalau diolah akan menjadi berkah bagi istrinya mengaku bersalah, merasa bersalah, kemudian mau menyelesaikan masalahnya atau salahnya, maka jadi berkah. Dan nangis buku ibu bikin musyawarah sidik gurung juta terus guyu ya Pak berkah pasti itu nangis sesuk nangis mulai ketika kan nek mboten ngoten nggih pun aku yo njaluk maaf iki Pak dompete kosong. Itu jadi berkah. Terus dahar kan ngoten nggih sedanten saling memaafkan to Pak. Akhirnya menjadi berkah to Pak. Nah, salah itu kalau tidak diolah bisa menjadi musibah. Kenapa bisa menjadi musibah? Mboten purun ngaku salah, tidak merasa bersalah, tidak mau menyelesaikan salahnya. Kalau diingatkan marah-marah. Betul Bu, ini kok yang banget. Betul. Niki bisa menjadi apa? Musibah. Pulau-pulau ini nyuruh palu bersama diundang alat piala tengah dironcong saat itu dipun pasar dipun bangun pulau berangkat awak pulau pun panas keberkes pulau acing izin pengiru baju pulau pun was-was pulau nyepeda dan beribu mesti pulau jaketan double Pak tigo jaketan hukum di pulau tengah dironcong alhamdulillah kita sehat nih kenapa Pak pulsa pulau telas lah, di mereka kalau membuat kabar ini juga mulai setengah 12 Pak karena selesainya jam 10 mulai dari pulau itu tirosnya mulai jam 8 mulainya dari jam 9 nah, sambutannya pirang-pirang itu jadi intinya namun sambutan gitu nah cuma dibagi jam 9 jam 10 kayak ini mengatur kafe akhirnya jam 12 pulau langsung di Griyo setengah 12 tekan rumah ditangisi bujuku ini soalnya apa? Keberkesan Pak langsung Pak, kalau ngerti kalian ya wis aku jalur ngampura nah langsung guyu itu Pak baru jalur ngampura ini langsung guyu berarti kan masalahnya bisa selesai tidak jadi musibah kan kata Nabi itu Nabi Adam Nabi Adam nggih salah iblis nggih salah sami-sami salah ning Nabi Adam niku dapat berkah karena mau menyelesaikan masalah Gusti Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna hidu ba'dukum bi ba'dil adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mutahharun lakin fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi Allah mengajarkan kalimat setelah Nabi Adam itu di surga kemudian melanggar makan buah ini
Maka diajari kalimat, dan kalimatnya Rabbana zalamna anfusana, minta ampun Gusti nyuwun ngapura. Langsung ngoten Pak. Maka Nabi Adam diampuni, tapi tetap dihukum Pak, diturunkan dari surga. Kulna bitu minha jami'an, turun semua kalian dari bumi, dari surga. Beten kali iblis. Iblis salah, nek boten mengakui salah, tidak merasa bersalah, dan diingatkan malah marah-marah. Ngerti nggih? Iblis itu. Iblis kowe kok ora gelem sujud. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat sujud, semua malaikat sujud. Kamu iblis gak sujud kenapa? Aku luwe apik. Ya, harus teman-teman. Aku luwe apik tinimbang Nabi Adam. Gak mau sujud, dilaknat sama Allah, dimarahi sama Allah. Kenapa? Karena tidak merasa bersalah, tidak mengakui kesalahannya, tidak mau menyelesaikan masalahnya atau salahnya, diingatkan malah marah. Nah, yang ngapunten nggih menawi sakit nggih mengaku salah. Walaupun janjane mboten salah. Kan niki enten sing mboten salah. Sing mboten gadah salah kacau. Melakukan kajian kunci motor, ini nama kunci ini lagi motornya tetap semuanya salah, ya semuanya salah, nanti semuanya akan bertanggung. Nah, tapi kalau salah nanti diselesaikan akan membawa apa? Berkah. Terus, nah oke. Nah, sing purun sudah datang untuk menyelesaikan salahnya, terus tidak mau terima. Aku jalur kamu Pak tombol kulon ini, saya sudah tombol ini. Ini betul betul aku sih itu betul betul layak itu. Orang ketika betul Islam ini Pak, ngapunten pun bersumpah sampai mati pun mati lah bakal layak. Gila betul layak tak istri Pak. Emang penting belum betul. Ampun harus matang gitu. Orang itu kalau dimintai maaf, enten tiga, enten surat At-Taghabun yang benar-benar. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi yang dimintai maaf, itu tingkatannya enten tiga. Dewi kira diparingi maaf nggih, Pak. Enten sing nyuwun Pak ngapura, terus enten sing sanenge tidak ada maaf bagi. Enten sing ngoten. Ibu-ibu enten sing ngoten. Sampai gunung Semeru jeblok rata maafke amun atas ya wa in takfu wa tasfahu wa takbiru fa innallaha ghafurur rahim. Nek kula panjenengan dijalui ngapura sepindah niku tingkatan yang paling rendah itu dimaafkan, ya wis tak maafke ning tesih diomongke tesih dieling-eling niki tingkatan yang paling bawah. Jadi ada yang minta maaf, kalau panjenengan maafkan, neng tesih diomongke, ya surat baleni, nek ketemu lagi kain bisa tahu nyata dan diomong kita sih, kayak yo jengkelingan, nah itu level yang pertama, sing paling rendah. Sing level yang kedua, watas waku itu memaafkan orang ngomong, neng jeeling, akhirnya ketemu orangnya, bisa kain itu ya, neng mesti maafkan, neng buat ngomong-ngomong neng tesih kelingan. Ini yang level kedua. Nah, yang level yang ketiga, ini luar biasa. Wantan biru diampuni, ghafur, istighfar, minta ampun. Ya. Wantan biru itu minta maaf, dimaafkan, boten ngomong, boten kelingan, les boten kelingan. Misalnya yang berbuat salah pada kita lihat datang, disi aku tahu gue salah karo gue. Kapan? Aku wis lali, wis tak laleki, wis urung jaluk ngapura, aku wis lali. Demi Allah, wis ra kelingan. Soalnya wis tak maafi. Fa innallaha ghafurur rahim. Orang yang seperti ini kata Allah di dalam ayat yang lain, nanti di akhirat dosa-dosanya pun juga akan aku ampuni. Wis ra kelingan. Koyok kowe dhisik lalek itu memaafkan tombol-tombol atau saudara-saudara. Lali pun lali ngeleke pun lali. Jadi sing setunggal niku maafkan ning tesih ngomongke jekelingan. Sing level loro wis ora ngomongke ning jekelingan. Sing nomor 3 pun boten eling babar blas. Kula panjenengan sing level 5
Aku pun ibu, dan saya punya ibu-ibu memang paling angel, Pak. Ibu-ibu itu kan cerita sini, sing 2 tahun 5 tahun kepengker metu kabeh. Nggih, ibu-ibu memang begitu. Pernah putranya Umar bin Khattab itu kan mati tembok, Pak. Tak 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 Pak. Ya wis le cabutan pripun to, Pak? Bahasa kita gitu. Pripun to, Pak? Wis kon mati dicabut pun lah, dicabut. Ini nunggu bahasa kita gitu. Ini ojo sok larani wong. Maksudnya apa tuh? Kalau kowe mlaku tembok ora situ dicabut, bener Pak mulai dicabut. Ning telase tesih mboten, Pak. Tesih. Ning nek jenengan sing level 3, telase tesih mboten. Mboten. Nggih. Ning angel to nggih. Telase tesih mboten. Tesih. Nggih. Nek dieling-eling kan tesih nggih. Nah nek saged seperti fa innallaha ghafurur rahim. Ketika itu Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, benjang di yaumul kiamat ditimbang amalnya dilanekke Pak. Duh Gusti lha kula yen dosa niku wis lali ya. Wis lali kaya kowe ngapura karo dosa. Kaya kowe maafke sedulur-sedulur. Kanjeng Nabi ra nggih ngoten to. Kanjeng Nabi setiap kali ada orang lain berbuat salah kepadanya dimaafke. Di Taif dicelakakan sampai seperti itu, dikirim 2 malaikat. Allah mengirim 2 malaikat untuk mengabulkan doanya Nabi. Ya Rasulullah, jika engkau ingin kami angkat gunung di Taif ini tak bleke, yang mencelakakan itu akan kami lakukan kan Nabi. Tapi kata Nabi, boten sah. Ya, saya doakan semoga nanti keturunannya jadi orang-orang soleh. Nek kula lan panjenengan pripun? Oh, oke, angkat bleke sisa. Wong kok kurang ajar kan ngoten nggih. Bareng to Pak nggih. Bareng. Nah, kula lan panjenengan namung asal terus iku salah purun menyelesaikan masalah nanti insya Allah jadi nama berkah. Enten sing dereng nampung iki silaturahim lho mantep bani nggih. Tapi nek sing sae mboten sah nunggu napa? Salah. Mas, gue tahu gak salah kalau aku sok bodoh aku tak jalan aku saya kira ngisu aku. Ampun, kesalahan itu terbaik ya ketika berbuat salah langsung minta maaf. Bodoh nunggu kok, bodoh, sok bodoh. Soalnya aku naik motor, apa di pijon ada ngomong nih. Ya sok bodoh kan jalan maaf, kita kacangnya gitu, ada lodongnya gitu. Nah bodoh ini lah sudah terpijon itu lodongnya gitu. Ibu-ibu enten lodongnya betul Bu? Enten rakyat tangis tunggal gitu 10 Pak kayak buatan kemahan sedang ini lo biasanya sing lo tengok maintain Pak maintain ini soalnya awis terus tunggal apa itu salah mau mengakui kesalahan merasa bersalah dan mau menyelesaikan salah terus yang nomor kali itu tidak mau mengakui kesalahan, tidak merasa bersalah, tidak mau menyelesaikan masalahnya atau salahnya, maka akan menjadi musibah. Akan dileke marah. Bapak boleh delek lambe niku sak-sak wis ben ngono nggak deleke masalah. Saling pulang bisa sama nggih Pak nggih. Nah ibu karepe rapi, sendal pun ditoto to Pak. Nah sak sithik men kula seneni bojo kula. Leset sidik ditolong, baju gak ditolong. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan, tidak merasa bersalah, tidak mau menyelesaikan kesalahannya atau masalahnya, belum minta maaf sudah keburu meninggal, menjadi jenazah. Belum menyelesaikan sudah menjadi sudah meninggal, maka akan susah nanti hidupnya di sana. Hidupnya akan susah. Karena apa? Masih punya salah dengan saudara-saudaranya, masih punya PR, masih punya PR yang harus diselesaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah ini tidak diolah, insya Allah jadi berkah. Atau sampah ini tidak diolah jadi enten sing dari masalah, enten sing menjadikan susah, tapi justru sebaliknya sampah kalau diolah sakit menjadi apa? Pupuk dan seterusnya ya.
bisa aja binatang. Jadi 1 menit. Oke, itu salah nih, maka salah. Sebagai penutup, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa salah satu hal yang perlu kita dengar ketika selesai Ramadan itu fitrah, fitrah, kembali ke fitrah, kembali ke asalnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrahnya orang hidup itu ibadah, fitrahnya hamba Allah itu sholat, ya zakat, puasa, fitrahnya itu atau fitrahnya binatang, gitu tadi kok fitrahnya binatang tadi tidak bisa berubah, fitrah itu bukan sakit berubah. Nanti fitrahnya binatang gitu tadi kok. Ngapunten, kalau sering menyampaikan fitrahnya ayam, itu nek ngelek sembarangan, ngoten niku. Lah kok jenengan jijik nanti lulusnya 1 Pak, mboten saged. Jenengan taat tiap hari, jenengan seperti teh tulung teh. Sesuk nek ngelek nang toilet. Tiap hari tetap mboten saged. Fitrahnya ayam gitu niku. Fitrahnya tumbuhan nggih ngoten niku. Fitrahnya benda-benda semuanya ngoten. Fitrahnya manusia nggih sami. Fitrahnya ikan itu di dalam air, Pak. Jenengan beton, jenengan ciduk, terus jenengan kayak di kasur sing larang, Pak, regane jutaan. Jenengan selimuti pakai selimut sing mahal. Kira-kira ikan bahagia belum? Betul bahagia. Fitrahnya ikan kalau di air. Nah, fitrahnya manusia itu sholat, Pak. Betul sholat mesti susah, pasti susah. Fitrahnya manusia itu berbagi, Pak, dengan zakat, sedekah, infak. Kalau tidak berbagi, betul bahagia, betul sempurna. Fitrahnya manusia itu melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau dia melakukan ketaatan, hidupnya pasti bahagia. Tapi kalau dia menyeleweng dari fitrah, menyeleweng dari jalan fitrahnya itu, maka dia akan menjumpai kesusahan-kesusahan. Itu yang pertama. Yang kedua, fitrah itu kembali kepada bayi. Sifat bayi itu sering menangis, gitu. Yang pertama, gitu, sering menangis, gitu. Yang kedua, sifat bayi itu jujur, sifat bayi itu tidak serakah, sifat bayi itu selalu tergantung kepada ibunya. Atau kalau kita tergantung sama Allah, hidup melalui badannya bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah Ramadan bulan yang tetap kepada fitrahnya, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama makhluk monggo saestu sahabat bertanya dengan Nabi, amalan apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Monggo Pak, diperbaiki dari tempatnya, waktunya, busananya. Kadang-kadang tidak putih Pak, necis, ajeng sholat. Nah, betul Pak. Ya, necis, tidak putih kok rapi banget, ajeng sholat. Dia pun nanti kalau aturakan saudara saya yang di mana Pak, di Jogja itu masya Allah meninggal dalam kondisi cantik sekali. Sudah tua tapi cantik Pak, cantik. Ditanya amalannya apa kok sakit seperti ini? Ternyata setiap mau sholat 5 waktu mandi, ajeng sholat zuhur mandi, ajeng asar mandi, ajeng maghrib mandi, ajeng subuh terutama mandi. Bulan panjenengan kadang dia mandi gimana sholat? Mandi ini jantung gimana? Arisan mandi. Ini acing arisan kali Gusti Allah buatan mandi, buatan dandan. Yang saya belum mau ngirim mandi soalnya tetamu gitu langsung di. Coba punten, rusak nih keringanan yang diberikan Allah. Lo nih mandi begitu lah. Coba punten, mungkin Gusti Allah kan Allah tersebut orang steril, tapi amal ibadah orang steril. Sekian manis, sekian hati, tetap Allah minna wa minkum. Bagi Allah mulia wa la steril di dunia wal akhirah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.